Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, semoga beliau disehatkan. Yang terhormat para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji tasakur kita kehadirat ilahi Rabbi Jat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholat biring salam marilah kita curahkan sang baginda kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang masa depan sains di dunia muslim. Sebelum menjelaskan, mempresentasikan, saya sebagai moderator akan mengenalkan anggota saya. Yang pertama Armin Al-Fauji, yang kedua Sandy Wardana, yang terakhir saya sendiri, Muhammad Ilham. Baik, langsung saja. Masa depan sains di dunia muslim. Latar belakang ciri umat muslim ialah adanya penekanan terhadap masalah ilmu, khususnya di bidang sains. Pedoman umat muslim yaitu Al-Quran dan hadis sangat menganjurkan umat mencari ilmu, bahkan menempatkan orang yang mencari ilmu serta mengajarkan ditempatkan dalam derajat yang tinggi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali dikemukakan bumi ini adalah perintah untuk membaca. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mengetahui orang yang tidak mengetahui tidak sama. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang belajar lah yang bisa memahami perumpamaan ini dengan tujuan untuk semangat mencari ilmu. Sekali lagi, orang yang mencari ilmu dan mengajar ilmu di dalam Islam sangat dimuliakan, bahkan tempatnya dalam derajat yang tinggi. Selanjutnya itu klasifikasi sains. Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu lainnya, yang intinya diibaratkan di sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya itu al-ulum nakliyah, yaitu ilmu yang membahas tentang penyampaian Tuhan melalui wahyu, tetapi di sana pula melibatkan akal. Serta yang kedua al-ulum aqliyah, yaitu suatu ilmu keseluruhannya menggunakan akal, semuanya disatukan menjadi al-ulum al-usuli, yaitu ilmu yang diperoleh. Tidak jarang terjadinya disharmoni antara wahyu dan akal atau klasifikasi beserta hierarkinya. Contohnya Al-Farabi yang membagi ilmu ke dalam beberapa cabang, yaitu ilmu bahasa, logika, ilmu alam, ilmu masyarakat, dan metafisika. Baik, mungkin selanjutnya saya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Armin Al-Fauji. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armin Al-Fauji dengan NIM 2111226 kelas HTNA semester 2 akan menjelaskan masa depan sains di dunia muslim. B. Sains dalam Islam. Pengertian sains dalam Islam berbeda dengan pengertian sains dalam dunia barat. Jika menurut pengertian barat, sains adalah satu ilmu dan agama hanya sebagai keyakinan. Di sisi lain, sedangkan dalam Islam, sains bukanlah seperti yang dipandang oleh dunia barat, melainkan agama juga ilmu, yang berarti agama bukan hanya sebagai suatu keyakinan saja, melainkan suatu ilmu juga berkaitan dengan sains juga. Kita harus memahami sains di dalam Islam itu apa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita diwajibkan harus mengetahui hubungan erat antara ilmu, agama, dan alam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu yang artinya petunjuk atau arah. Alam juga berasal dari bahasa Arab yang artinya jejak, yang dapat diartikan alam adalah jejak yang dapat diketahui atau pengetahuan. Jadi ada kaitannya antara ilmu alam, yaitu suatu petunjuk arah yang dapat memberikan kita pengetahuan tentang suatu hal.
Dampak dan akibat dari sains dalam Islam adalah adanya keselarasan antara ilmu dan agama, yaitu adanya keselarasan antara Al-Quran dan ilmu, yang dimana tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi dasar ilmuwan Muslim untuk pendidikan dan pembelajaran sains bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim lainnya, yang menjadi aktivitas penelitian yang menjadi ibadah bukan hanya untuk dunia saja tetapi juga akhirat, dan dilandasi oleh pemahaman yang mendalam. Perkembangan strategi dan kebangkitan sains dalam Islam. A. Perkembangan. Dampak ekspedisi Islam menyebabkan kemunculan dan berkembangnya sains dunia Islam. Kaum muslimin telah berhasil menduduki semua jazirah Arab Saudi setelah 25 tahun sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW. Pembukaan negeri Futuh al-Bultan yang disebut juga ekspedisi dakwah tak terbendung saking pesatnya ekspedisi dakwah ini. Seluruh wilayah jajahan Alexander the Great dikuasai oleh Muslim tak sampai 1 abad. Pada zaman Bani Umayyah didirikanlah pusat-pusat penerjemah karya-karya dari bahasa Yunani dalam bahasa Arab untuk mempelajari intelektualnya yang berpusat di Damaskus. Dalam pelaksanaannya untuk menerjemahkan karya tersebut ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 750 Masehi munculnya Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang mendirikan sebuah perpustakaan Bait al-Hikmah. Pada era ini dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Perpustakaan ini bertujuan sebagai pusat kajian karya-karya dan penerjemahan karya ke bahasa Arab. Seluruh karya yang ada di korps Yunani sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ini terjadi pada akhir abad 19 yang meliputi ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi, fisika, dan filsafat. Hal ini menyebabkan kemunculnya para ulama muslim sekaligus cendekiawan muslim itu Abu Bakar Ar-Rasyid, Hayyan Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina. B. Strategi. Ada 3 faktor sains berkembang di dalam Islam, yaitu pertama adanya dukungan dari masyarakat muslim itu sendiri, kedua adanya penghargaan dari masyarakat kepada cendekiawan muslim, ketiga adanya dukungan dari penguasa atau pemerintah. Jadi ketiga faktor utama itu menyebabkan pesatnya ilmu pengetahuan sains di dalam Islam. Harta dan jabatan tidak dijadikan faktor utama oleh para cendekiawan muslim ini karena harta dan jabatan justru dijadikan kadang untuk mencari ilmu itu sendiri. Sebagai contoh, Ibnu Rushd, Ibnu Hamzah bin Halaluddin aku berasal dari orang yang terondang, tetapi hal ini tidak membuat mereka berhenti mencari ilmu. Mungkin itu cukup, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sendi Wardana dengan NIM 211232. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, saudara Armin, untuk berpresentasi. Dukungan dari penguasa atau pemerintah sangatlah penting bagi penuntut ilmu, karena akan mempermudah jalan menuju ilmu tersebut. Ilmu ditempatkan yang paling mulia, sehingga jika seseorang mencari ilmu dengan tujuan karena dunia, dia akan merasa merugi, tetapi akhiratnya ditinggal. C. Kebangkitan. Faktor penyebab runtuhnya sains dalam Islam ada 2 faktor penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya kelemahan terhadap umat muslim itu sendiri, dan jarang bereksperimen atau jarang membaca referensi yang ada. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena sains selalu dianaktirikan, dalam tanda kutip dianaktirikan, yaitu yang dimana sains ini tidak pernah menjadi mata pelajaran di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah umat muslim yang pokok, menjadi mata pelajaran yang pokok, tidak sama seperti halnya mata pelajaran agama. Dari faktor-faktor tersebut, maka terjadilah revolusi secara estafet yang dimulai dari bangsa Arab itu tersendiri, dimulai dari bangsa Arab, Cina, India, hingga Eropa di sana.
Hal yang menyebabkan revolusi ini yaitu adanya perang yang berkecamuk, yang dimana di sana banyak cendekiawan Muslim yang gugur akibat perang. Maka dari itu, khalifah yang khawatir akan halnya hilangnya ilmu di dunia, maka khalifah membangun sebuah tempat yang bernama Baitul Hikmah, yang dimana tempat Baitul Hikmah adalah tempat riset dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, seseorang yang menghargai ilmu pasti akan dihargai oleh orang lain. Pasti ilmu tersebut tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk melawan Allah. Maksudnya untuk melawan Allah itu untuk meragukan kita sebagai umat Islam untuk berpelok kepada Allah gitu. Sejarah atau masa lampau menjadi tolak ukur untuk mengetahui perkembangan sebuah peradaban, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu sains dalam Islam. Pada semasa lampau, umat muslim memegang peranan yang penting karena umat muslim menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, jika umat muslim ingin kembali berjaya lagi, haruslah kita sebagai generasi penerus harus menguasai ilmu dan teknologi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.